Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falsafah puasa, atau yang sering juga kita sebut sebagai filosofi dalam puasa, mengajak kita melihat ibadah ini lebih dari sekadar menahan lapar dan dahaga. Dalam lanjutan pembahasan bersama Dr. Fahrudin Faiz, kita diajak menyelami makna yang lebih dalam. Apa sebenarnya yang sedang dilatih dari diri kita ketika berpuasa? Puasa bukan hanya soal menahan, tetapi soal menyadari. Bukan hanya soal meninggalkan, tetapi soal membentuk. Disinilah puasa menjadi jalan pendidikan jiwa, membangun kesadaran, menata keinginan, dan memperhalus batin. Mari kita lanjutkan perenungan ini bersama. Itu kan tidak ada nilainya. Tapi kalau kita dengan sadar memilih puasa, meskipun kita tahu diri kita ini sebenarnya lebih senang kalau tidak puasa, ini berarti menunjukkan bahwa kita lebih memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Maka tadi teman-teman, kalau madrasah puasa, pelatihan puasa ini sukses, besok kalau kita sudah selesai Ramadan, ayo kita ingat-ingat jagonya kita di bulan Ramadan ini. Kejagoan kita di bulan Ramadan ini apa? Lebih milih keinginannya Allah dibandingkan keinginan kita sendiri. Kalau nanti setelah puasa ini kita masih bisa begini, berarti pelajaran kita di bulan puasa sukses. Yang kedua, senada dengan tadi, lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan sendiri. Jadi berpuasa ini kan semacam dimensi spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara hadirnya Tuhan itu kan sering dalam tanda petik mengganggu kesenangan kita. Kita ini kan inginnya hidup itu senang-senang, apa saja yang kita inginkan terpenuhi, meskipun kadang yang kita inginkan itu tidak positif. Tapi dengan memilih berpuasa, yang di situ kita dilarang banyak hal, lahir maupun batin, sehingga sebenarnya hakikatnya kita itu tidak terlalu suka dengan puasa, tapi tetap kita lebih milih puasa. Karena kita lebih memilih kehadiran Tuhan dalam hidup kita dibandingkan kesenangan kita sendiri. Nah, ini makna yang kedua. Semoga ini juga nanti bisa tetap hidup setelah puasa selesai. Semangat lebih memilih Tuhan daripada kesenangan kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa kita ini lemah. Yang bisa menolong hanya Allah. Ternyata kita ini butuh Allah, perlu Allah. Nah, ini kesadaran yang dimunculkan dari tindakan kita berpuasa. Jadi pengakuan, aku lemah ya Allah, aku ini membutuhkan. Makanya ku jalani puasa, ku tunjukkan betapa aku ini tidak kuat, aku ini lemah. Banyak kekuranganku, hanya Engkau yang bisa membantu. Kemudian yang keempat, hakikat tindakan puasa adalah situasi ketika kita merendahkan diri itu kan menunjukkan betapa kita ini lemah, betapa kita ini rendah. Kita harus berjuang mati-matian mengatasi godaan nafsu, ambisi, dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah, karena kesadaran bahwa kita lemah itu hakikatnya menunjukkan kita sedang dalam proses untuk naik. Jadi ini agak unik, sadar bahwa kita lemah, tapi kesadaran bahwa kita lemah itu ternyata secara spiritual kita ini sedang meningkat. Kebalikannya, kalau ada orang menyadari dirinya atau menganggap dirinya sebagai yang tinggi, yang jago, yang hebat, justru secara spiritual biasanya dia turun. Nah, puasa ini momen kebalikannya. Kesadaran bahwa aku ini lemah dan rendah, tapi begitu kesadaran ini muncul, sejatinya level spiritual kita sedang naik. Banyak juga orang puasa yang tidak muncul kesadaran ini, ya mungkin karena puasanya
Banyak yang hanya formalitas, yang oleh Rasulullah disebut hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi ini sedikit uraian untuk menjelaskan apa sih hakikat tindakan puasa itu. Jadi ketika kita memilih berpuasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Kita lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan kita sendiri. Kita memilih untuk mengakui bahwa kita ini lemah dan membutuhkannya. Tidak mungkin kita sukses, kita berhasil, kita jaya dengan daya kita sendiri yang lemah. Dan dengan itu sebenarnya level spiritual kita sedang naik. Jadi kesadaran bahwa kita rendah, sebaliknya menunjukkan spiritualitas kita yang sedang meningkat. Oke, nah sedikit-sedikit ya, semoga teman-teman bisa menangkap ini. Saya tidak berani cepat-cepat. Berpikirnya pelan-pelan. Khawatirnya ada yang meleset. Setelah ini mungkin agak dalam. Nah, disiapkan dulu ubur rampingnya. Kalau yang tadi sebenarnya masih naratif, masih sederhana. Uraian yang saya jelaskan sebelum ini itu teman-teman bisa menemukannya di mana-mana. Nah, setelah ini kita mungkin agak ke yang lebih filosofis lagi tentang puasa. Baik, kalau tidak bisa ditangkap, misalnya susah dipahami, ya tidak apa-apa, didengarkan saja. Paling tidak teman-teman sudah dapat pahala dan ridhonya Allah dengan mengaji, dengan memperluas wawasan, mencari ilmu. Insya Allah, kalau memang Allah mengizinkan, nanti cahayanya masuk. Kalau tidak, ya kita berdoa semoga Allah ridho dan memberikan cahayanya. Baik teman-teman, sekarang kita mulai ya. Membahas yang lebih filosofis, lebih dalam tentang puasa. Nah, yang pertama, saya ingin menggalinya dari aspek the law of polarity. Hukum polaritas. Ini salah satu manifestasi hukum polaritas itu kalau teman-teman mungkin masih ingat adalah yin-yang. Jadi yin-yang itu kan satu hukum semesta yang menunjukkan bahwa segalanya berpasangan. Negatif dan positif berpasangan, hitam dan putih berpasangan, siang dan malam berpasangan, baik dan buruk berpasangan, saling melengkapi, saling menunjukkan eksistensinya. Kalau tidak ada baik, tidak akan ada buruk. Kalau tidak ada ringan, tidak akan ada berat, dan lain sebagainya. Itu kan namanya the law of polarity. Contohnya yin-yang. Nah, coba kita lihat puasa ini dari perspektif yin-yang tadi. Ada beberapa pasangan-pasangan, kombinasi-kombinasi situasi puasa yang itu menurut saya menunjukkan aspek yin dan yang. Yang pertama, coba kita perhatikan. Puasa itu perintah dari Allah. Tapi unik, isinya perintah itu untuk tidak melakukan. Nah ya, perintah itu kan harusnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Tapi khusus puasa, kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Nah, ini kombinasi yin sama yang. Jadi kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Jadi isinya puasa itu kan kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang hubungan seksual, dilarang serba dilarang. Jadi ini menurut saya ini kombinasi yin yang. Kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Perintah itu sifatnya positif, tapi tidak itu tidak melakukan, itu kan negatif. Jadi positif dan negatif yang combine jadi satu. Ini teman-teman yang tertarik dengan filosofi perintah untuk tidak melakukan ini bisa membaca karyanya Ibnu Arabi di Futuhat. Bagaimana makna puasa itu sebagai perintah tapi isinya tidak melakukan. Ini sejenis
Kombinasi dari yin dan yang. Polariti yang kedua. Puasa itu berkorban untuk memperoleh. Ini logika yang juga yin sama yang. Harusnya mengorbankan itu kan kehilangan. Aku mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan waktu. Itu kan kehilangan namanya. Tapi dalam puasa ini kita mengorbankan banyak hal, tapi pengorbanan ini dalam rangka memperoleh banyak hal yang lain. Kita mengorbankan makan, kita mengorbankan minum, kita mengorbankan kebebasan kita untuk ngomong aneh-aneh dan macam-macam. Itu kan kita korbankan karena kita tidak mau puasanya batal. Tapi hakikatnya kita dalam rangka memperoleh, bahkan memperoleh yang lebih besar. Kalau puasa kan kita menyebutnya la'alakum tattaqun. Itu kan memperoleh ketakwaan. Jalannya apa? Dengan memberikan, mengorbankan. Nah, ini logika yin yang kedua. Jadi puasa itu mengorbankan untuk memperoleh. Ini kalau tadi kita bahas bagaimana puasa itu semacam pelatihan riyadhah, semacam sekolahan untuk kelanjutan kita di luar puasa, berarti mari kita pahami rumus-rumus ini. Misalnya rumus mengorbankan untuk memperoleh ini. Bagi teman-teman yang belajar logikanya orang bersedekah, berbagi dengan sesama, dan lain sebagainya. Itu kan ketika kita berbagi, memberikan ke orang lain, harusnya kita kehilangan banyak hal, tapi seringkali justru kita mendapat lebih banyak dari itu. Nah, ini logika yin yang mengorbankan untuk memperoleh banyak hal. Yang ketiga, ada logika dalam puasa yang jenisnya yin yang juga, yaitu menahan untuk menikmati. Ini unik ya. Ya contoh paling mudah, kita menahan diri ndak makan, ndak minum. Ini kan menahan, ya basa Jawane ngempet. Dalam rangka apa? Untuk bisa lebih menikmati. Ilustrasinya sederhana saja, tidak usah rumit-rumit. Yang makan tadi loh, itu kan kita tahan dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Rasakan nanti bedanya makan siang dengan makan waktu maghrib buka puasa. Nikmatnya pasti beda, ini sudah diramalkan oleh Rasulullah kan. Orang puasa itu nikmatnya dua. Satu nikmat buka puasa, yang satu nikmat waktu bertemu Allah. Nah, kita tahan makan itu ternyata pada akhirnya justru kita menemukan nikmatnya makan pada saat buka puasa. Kita bisa merasakan senikmat itu rasanya makanan saat buka karena sebelumnya sudah kita awali dengan puasa. Kalau tidak ada puasanya, kemungkinan besar nikmatnya makanan yang sama tidak akan sedalam itu. Jadi menahan untuk menikmati, itu dahsyatnya luar biasa. Ini rumus ini boleh dipakai di luar puasa nanti atau untuk hal lain di luar hal puasa. Menahan untuk menikmati. Ya teman-teman yang jomblo ini kan ya, sedang puasa kan harusnya hari ini. Nabi juga menyarankan banyak-banyak puasa yang belum punya pasangan. Menahan. Nanti jangan khawatir. Panennya ketika kalian menikah. Jadi nikmat yang dirasakan akan luar biasa. Bedakan dengan yang tidak puasa. Dalam tanda petik ini tidak suudzon ya. Misalnya kalau ada yang jomblo sih belum menikah, tapi tiap hari jajan, tiap hari sebut saja seks yang bebas, yang tidak aturan itu. Nah, ini tidak ada puasanya. Maka menikah jadinya tidak ada rasanya juga, tidak sakral, wong wis tahu, wis bentino, wis bolak-balik. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati ini. Jadi ini bisa diterapkan untuk banyak hal.
Dalam banyak hal kita itu memang butuh menahan. Orang Jawa itu pakai istilah tirakat. Kemuliaan hidup kita akan banyak ditentukan oleh kesanggupan kita menjalani tirakat-tirakat. Karena ada hukum menahan untuk menikmati. Betapa indahnya Idul Fitri setelah 1 bulan kita menahan diri untuk tidak makan minum. Tapi yang tidak puasa sama sekali, rasanya pastinya hambar. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati. Nah, yang keempat, itu juga salah satu ilustrasi bagaimana hukum yin dan yang dalam puasa. Yang keempat, menyakiti. Ini menyakiti dalam tanda petik ya. Tapi tujuannya untuk menguatkan. Jadi kita ini kan dilatih pelan-pelan oleh puasa, agak sakit memang. Tapi pada akhirnya kita ini tangguh, kita kuat. Puasa hari pertama kita mungkin teler, puyeng. Tapi hari kedua sudah tinggal separuh puyengnya. Hari ketiga sudah tidak puyeng lagi, lama-lama biasa. Semakin tangguh kita kan kuat. Kalau kemarin jam 8 belum sarapan aja rasanya ngelieng. Jam 12 sudah ribut, ingin mau ke warung mana, mau traktiran di mana. Tapi ketika kita puasa, kita kuat, kita lebih tangguh. Jadi di balik puasa ada logika, sakit sedikit tapi dia menguatkan. Jadi menyakiti dalam tanda petik, tapi hasilnya kekuatan. Dalam hidup ini kan juga berlaku hukum ini. Misalnya para olahragawan, itu kan dia harus serius berlatih kalau ingin berprestasi. Semakin dia berlatih, semakin kuat. Berlatih ini kan sakit. Tidak enak, capek, tapi hasilnya kuat. Teman-teman yang tidak seneng olahraga, mungkin olahraga itu kan mungkin ya bikin capek, bikin badan sakit semua, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, dengan olahraga justru kita jadi lebih tangguh. Jadi meningkatkan kekuatan diri kita. Ini diajarkan dalam puasa. Sedikit sakit, tapi hasilnya kita akan jadi lebih tangguh. Lebih kuat. Ini hukum, ini penting dalam kehidupan kita nanti, tidak hanya dalam puasa. Menahan untuk menikmati, mengorbankan untuk memperoleh, menyakiti untuk menguatkan. Nah, yang kelima dan keenam, ini menarik. Kemanusiaan untuk kehambaan, tapi juga sebaliknya, kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi ini juga semacam yin yang. Jadi puasa ini kan ketetapan Allah, dari Allah untuk manusia. Tapi sebenarnya dia tidak bernilai hanya untuk kehambaan, maksudnya nilainya Allah hanya ingin melihat kita patuh apa tidak, selesai. Tapi di balik puasa ada kemanfaatan besar untuk manusia. Jadi ketika kita puasa, itu adalah bentuk kehambaan kita. Karena kita patuh pada Allah, tapi jangan lupa, begitu kita puasa, ada sangat banyak manfaat kemanusiaan. Jadi, manfaat kemanusiaan tadi saya jelaskan di depan tadi, individual, sosial, bahkan politik, itu kan manfaat kemanusiaan. Padahal awalnya dasarnya kehambaan kita. Itu berarti kehambaan yang sekaligus kemanusiaan. Nah, puasa ini kita jalani di level manusia, sebagai manusia, dengan cara-cara yang manusiawi. Meskipun begitu, dia hakikatnya adalah penghambaan kita kepada Allah. Jadi kemanusiaan untuk kehambaan, kehambaan untuk kemanusiaan. Hal-hal yang baik, yang manusiawi, yang kita jalankan, itu hakikatnya adalah
kehambaan kita, kepatuhan kita terhadap perintahnya Allah, termasuk puasa. Inilah kemanusiaan untuk kehambaan. Perintahnya Allah apapun yang kita jalankan, pasti ada hikmah, ada manfaatnya untuk kita sebagai manusia, dalam bentuk apapun. Itulah kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi, tidak pernah ada sia-sia atau mubadzirnya perintah Allah pada kita itu. Demikian juga, tidak pernah ada sia-sia mubadzirnya segala perbuatan baik, perbuatan benar yang kita lakukan. Jadi, dua-duanya dan semuanya bernilai kemanusiaan sekaligus kehambaan. Di dalam rangka kita mengabdi pada Allah, kita akan mendapatkan keuntungan dalam hidup kita menjalani yang kita jalani sebagai manusia. Ketika kita jadi manusia, melakukan tugas sebagai khalifah, melakukan aneka kebaikan, jangan khawatir, itu juga sebenarnya sifatnya ketuhanan. Menunjukkan bakti kita, penghambaan kita kepada Allah. Ini satu paket. Makanya tadi saya sebut ini yin dan yang. Nah, inilah salah satu bentuk pendalaman filosofis kita terhadap puasa. Di baliknya ternyata tersembunyi aneka nilai-nilai, termasuk the law of polarity, yang hari ini kan antara lain kita kenal sebagai hukum yin dan yang. Ada pasangan-pasangan. Ini semoga tetap nanti hidup dalam setelah selesai puasa, tidak hanya saat puasa saja prinsip-prinsip ini. Yaitu misalnya mengorbankan untuk memperoleh, menahan untuk menikmati, menyakiti, tapi pada saatnya untuk menguatkan. Ini dalam banyak konteks kita perlukan cara berpikir seperti ini. Oke, baik. Kita cari cara yang berbeda untuk mendalami puasa kita. Kita coba jelajahi ya gagasan-gagasannya para filosof sepanjang sejarah tentang puasa. Tidak hanya yang muslim, kita cari aneka filosof siapa saja, pelan-pelan. Kita coba, pertama, kita temui mbahnya para filosof yang kita kenal, Plato. Plato ini satu ketika pernah menyatakan, aku berpuasa agar fisik dan mentalku lebih efisien. Jadi Plato ini filosof besar, orang pinter di masa lalu yang jasanya banyak untuk kehidupan intelektual manusia di bumi. Di antara strategi beliau agar tetap sehat fisik dan mentalnya, itu jalannya puasa. Ya meskipun zaman Plato pastinya surat Al-Baqarah itu belum turun. Tapi kan ya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat-umat terdahulu ternyata juga puasa. Kata Plato, mental dan fisik itu sehat kalau aku puasa. Dia jadi lebih efisien. Ini berarti teman-teman juga yang merasa mentalnya sedang drop, terganggu, ada banyak masalah, boleh diobati dengan puasa. Ada lagi kalimat agak panjang ini dari filosof abad tengah, dari tradisi skolastik, Santo Agustinus. Kalau ini ya seperti yang kita jelaskan tadi, ini seperti Imam Ghazali cara beliau menjelaskan puasa. Kata beliau begini, puasa itu membersihkan jiwa, meningkatkan pikiran, menspiritualkan yang fisik, menumbuhkan rasa sesal dan kerendahan hati, menyingkirkan hambatan nafsu, memadamkan api ketamaan, dan menyalakan cahaya sejati kesucian. Wah, ini manfaatnya lengkap ya. Lahir, batin, spiritual.
pikiran jadi jernih, jiwa jadi bersih, yang fisik jadi spiritual. Mengapa yang fisik jadi spiritual? Ya, saat puasa diri kita ini kan kita ajak menspiritual. Kita ajak fokus pada Allah saja. Nah, namanya menspiritual, mengikuti kehendaknya Allah, menghadirkan Allah dalam diri. Ini namanya menspiritualkan yang fisik. Kemudian menumbuhkan kerendahan hati, menyingkirkan, menyisihkan hawa nafsu. Yang kalau di kita kan diilustrasikan dengan setan-setan itu tangannya diborgol. Kenapa? Karena puasa itu membuat hawa nafsu kita tersingkir. Memadamkan api ketamaan, kemudian menyalakan cahaya kesucian dalam diri kita. Ini Agustinus. Ada lagi ini filosof Dante Alighieri. Ini beliau ini yang nulis novel populer sekali. Ceritanya sangat kontroversial yang judulnya Komedi Ketuhanan, Divina Commedia. Dante ini dalam novel itu ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Kata beliau, puasa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Nah, ini bisa diuraikan panjang, ini boleh pakai ilustrasinya. Mahatma Gandhi tadi dengan perjuangannya dan lain sebagainya. Jadi puasa itu punya power. Tidak sekedar sifatnya pasif, meskipun isinya serba tidak. Tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Orang kalau sedih itu kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang mungkin tidak terfikir sebelumnya. Tapi puasa punya kekuatan lebih dahsyat dari itu. Paling tidak, orang sedih itu kalau kecenderungannya tidak terkontrol sehingga kadang-kadang melakukan hal yang nanti disesali. Sementara orang puasa itu diawali dari kontrol diri. Sama-sama powerful tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Kemudian ada juga kalimat dari Paracelsus. Paracelsus ini dokter, astrolog, ahli okultisme, ahli kimia, kelahiran Swiss. Ini ya lebih populer ilmu pengobatannya beliau yang luar biasa. Katanya Paracelsus, puasa adalah pengobatan terbaik. Dia adalah fisikian, dokter yang ada dalam diri kita. Jadi ternyata dalam diri kita ada dokternya apa? Puasa. Itu Paracelsus yang bicara ini. Kalau yang ngomong, kadang-kadang kita itu kan agak genit. Kalau yang ngomong para ulama kita, kadang kita nganggapnya, itu dogmatis, itu tradisional. Ini yang ngomong dokter, ahli astrologi, ahli kimia. Kemudian jangan lupa Benjamin Franklin yang sering disebut sebagai bapak pendirinya Amerika Serikat yang kita kenal sekarang. Katanya Franklin, obat terbaik itu ada 2, yaitu istirahat dan puasa. Ini Benjamin Franklin ya yang bicara. Nah, ya nggak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah ngerti mengapa kok istirahat dan puasa itu jadi obat terbaik. Ini lebih menarik. Fyodor Dostoyevsky. Ini filosof eksistensialis sejajar dengan Sartre dan kawan-kawan, asal Rusia. Kapan-kapan kita bahas beliau. Nah, kata beliau menarik. Beliau bilang begini, ketaatan, puasa, dan doa itu sering ditertawakan. Padahal hanya melalui hal tersebut terdapat jalan untuk kebebasan sejati. Aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku
dan kuhukum ia dengan kepatuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Nah, ini Dostoyevsky. Jadi kata beliau, mungkin orang-orang hari ini, orang-orang modern yang baru mengalami renaisan, menertawakan kepatuhan pada agama, menertawakan puasa, menertawakan doa. Padahal menurut Dostoyevsky, ketaatan puasa dan doa itu bisa menjadi jalan bagi kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati ini kan yang diimpikan oleh para filsuf eksistensialis. Katanya Dostoyevsky, untuk menemukan kebebasan sejati itu, aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Jadi justru kebebasan itu akan ketemu tidak dengan mengumbar keinginan, tapi dengan membatasi keinginan. Termasuk membuang keinginan yang tidak penting. Kemudian aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku. Jadi mengalahkan sombong dan tamak. Orang yang sombong dan tamak tidak akan menemukan kebebasan sejati. Karena justru dia akan dibelenggu oleh kesombongan dan ketamaannya. Dan kuhukum dia dengan kepatuhan. Jadi untuk menundukkan kesombongan, ketamaan itu jalannya ya patuh, taat. Dan dengan pertolongan Tuhan, aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Nah, ini Fyodor Dostoyevsky. Ada lagi Hermann Hesse. Beliau ini penyair, novelis, spiritualis dari Jerman. Beliau mengatakan begini. Setiap orang dapat melakukan keajaiban. Setiap orang dapat mencapai tujuannya. Kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, dan kalau ia mampu berpuasa. Ini pendapatnya Hermann Hesse. Kalau kita ingin melakukan hal-hal luar biasa, jalannya cuma 3. Bisa berpikir, siap menunggu, dan mau berpuasa. Nah, berpikir berarti ya jangan pasif. Daya gunakan akal budimu. Mau menunggu berarti mau mengikuti prosesnya. Tidak ada keajaiban, kesuksesan, keberhasilan yang instan. Dan mau berpuasa. Berarti siap susah, siap berkorban, siap menghindari ini, tidak melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, ini Hermann Hesse. Oh, ini para intelektual besar ternyata juga menyarankan puasa. Apalagi tokoh kita minggu lalu, Mahatma Gandhi. Ini saya bawa beberapa quotes dari Mahatma Gandhi yang berhubungan dengan puasa. Misalnya ini, agamaku mengajarkan kepadaku bahwa kapanpun muncul tekanan yang tak dapat disingkirkan sendiri, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Jadi ini sarannya Gandhi. Dia bilang agamaku, karena beliau agamanya Hindu. Ternyata memang tradisi puasa itu ada di semua agama dan juga ada di semua umat masa lalu. Katanya Gandhi, agamaku mengajarkan kalau ada tekanan, mungkin teman-teman sedang stres apa, galau apa, punya problem apa yang tidak bisa disingkirkan sendiri. Jalannya apa? Ya berpuasa dan berdoa. Jadi ini kalimat dari Mahatma Gandhi. Masih banyak kalimat-kalimat yang lain dari beliau, tapi kapan-kapan saja kita bahas per tokoh, masing-masing tokoh ini kita bahas panjang lebar bagaimana pandangannya tentang puasa. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah ya para tokoh-tokoh intelektual dari luar Islam.
Sekarang coba kita tengok serba sedikit tokoh-tokoh Muslim. Bagaimana pendapat para intelektual kita juga tentang puasa. Saya membawa beberapa tokoh. Nanti kita akhiri dengan dua tokoh idola kita, Jalaluddin Rumi dan Suhrawardi Al-Maktul. Saya bawa misalnya, ini ada pendapat bagus dari Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Syekh Waliullah Ad-Dihlawi ini pembaharu Muslim, ahli hadis, ahli sejarah, ahli filsafat, ahli teologi. Dia ini pelopor modernisme dalam dunia Islam. Beliau menyatakan begini tentang puasa. Kata Syekh Dihlawi, puasa itu adalah tiryak. Tiryak itu penawar bagi racun-racunnya setan, kata Syekh Dihlawi. Dengan puasa, Anda memukul, menghancurkan naluri kebinatangan atau al-bahimiyah yang mungkin selama ini menguasai diri Anda. Nah, ini bisa dilihat dalam Hujjatullahil Balighah, karya beliau. Jadi, bagi Syekh Dihlawi, puasa itu adalah semacam, kalau bahasa hari ini detoksifikasi spiritual. Dalam diri kita ini kan banyak racun-racunnya yang mengotori batin kita, sehingga spiritualitas kita terhambat. Nah, obatnya dari kekotoran-kekotoran jiwa itu antara lain puasa. Dialah yang menjadi tiryak. Tiryak itu penawar dari karat-karat racun-racun kotor-kotor yang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita sedang puasa, terjadi detoksifikasi spiritual. Tentunya yang puasanya sungguh-sungguh bukan yang puasa hanya formalitas untuk mendapatkan, untuk menahan lapar dan haus saja. Nah, ini Syekh Waliullah Dihlawi. Boleh saya tambahi lagi, misalnya ini ada pendapat dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, ini teman-teman pesantren pasti kenal dengan beliau ini. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini biasanya disebut Imam Sya'rani. Sufi besar, dianggap wali kutub juga pada zamannya. Beliau ini gelarnya Imamul Muhaqqiqin wa Zudwatul Arifin. Beliau ini selain ahli sufi, juga ahli fikih, juga ahli hadis. Beliau menulis 60 lebih kitab. Kebanyakan bercorak tasawuf. Misalnya Lataiful Minan, Tambihul Muhtarin, dan lain-lain. Teman-teman yang suka kajian tasawuf harusnya kenal tokoh ini. Kisah-kisah tentang karomah beliau juga banyak. Kalau yang muda-muda kan biasanya yang diincer cerita-cerita karomahnya ini. Nah, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, puasa itu membawa kita kepada woyah an-nuroniyah. Woyatun nuroniyah. Jadi tujuan nuroniyah. Nur itu cahaya. Nuron berarti pencerahan. Jadi membawa kepada pencerahan batin kita. Juga peneguhan rohani. Dan juga melahirkan berbagai kebajikan saat kita berpuasa. Jadi puasa itu mencerahkan batin kita, memantapkan rohani kita. Dia melahirkan banyak sekali kebaikan. Nah, ini Tambihul Muhtarin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, ini boleh juga kita jadikan referensi. Jadi ternyata pencerahan batin kita, laku kita untuk membuat diri kita bercahaya antara lain bisa melalui jalur puasa. Boleh juga, ini ada quotes yang populer sekali dari tokoh intelektual muslim. Kalau ini modern.
Thorik Ramadan. Beliau ini filosof, penulis, akademisi. Asalnya dari Swiss. Cucu dari Imam Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Beliau ini profesor di Fakultas Teologi Universitas Oxford. Jadi, kalau ini beliau intelektual kontemporer. Beliau punya pandangan begini. Filosofi puasa mengundang kita untuk mengenali diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, dan mendisiplinkan diri kita sendiri menjadi lebih baik. Juga untuk membebaskan diri kita sendiri. Berpuasa berarti mengenali ketergantungan-ketergantungan kita dan membebaskan kita darinya. Ini kalimatnya ada diri kita sendiri banyak. Ayo kita cermati ya tadi. Yang pertama, puasa itu berarti punya manfaat mengenali diri. Diri kita yang lemah, banyak kekurangan, banyak ketidaktepatan. Kalau sudah mampu mengenali diri, kita menguasai diri kita sendiri. Kita ini kan dalam hidup kita sehari-hari sering tidak menguasai diri kita sendiri. Nah, saat puasa ini kita kuasai benar diri kita. Kita ini kan seringkali diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, oleh ambisi, macam-macam. Kita tidak menguasai. Nah, ketika puasa kita kuasai diri kita sekarang. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan sebagainya. Yang ketiga, mendisiplinkan diri kita. Jadi, puasa itu kan paling kelihatan latihan disiplinnya. Kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan. Kapan harus sahur, kapan harus buka, kapan waktunya habis, dan lain sebagainya. Disiplin. Kemudian juga pembebasan diri. Jadi, puasa membuat kita sadar hakikat diri kita sehingga kita bisa membebaskan diri kita dari ketergantungan-ketergantungan di luar diri kita dan hanya bergantung pada Allah saja. Nah, ini pandangannya Thorik Ramadan. Puasa membuat kita kenal diri, membuat kita menguasai diri, mendisiplinkan diri, dan membebaskan diri. Baik, saya lanjutkan. Waktunya masih 20 menit ya. Kurang lebih. Kita lihat sekarang. Pandangan, ini tokoh yang sering dan pernah kita bahas. Yaitu beliau dari tradisi filosof muslim iluminatif Suhrawardi Al-Maktul. Yang terkenal dengan filsafat isyroknya. Dengan quotes-nya yang populer sekali. Engkau hanya kaca, bukan cahaya. Nah, manfaat puasa ini menurut Syekh Suhrawardi adalah mempersiapkan jiwa. Membuat diri kita terlepas dari penjara materi. Dan siap untuk mendapatkan cahayanya Allah. Kata Syekh Suhrawardi, puasa itu mempersiapkan diri kita sebelum memperoleh pengetahuan. Makanya Syekh Suhrawardi, ini ada kisah begini, menyarankan orang yang ingin membaca kitab filsafatnya, yang judulnya Hikmatul Isyrok itu, oleh Syekh Suhrawardi disarankan puasa dulu 40 hari. Mengapa harus puasa 40 hari? Katanya Syekh Suhrawardi, kalau tidak puasa, orang yang membaca kitab itu tidak akan dapat manfaat apa-apa. Paling hanya menemukan kumpulan huruf-huruf mati. Mungkin hanya ngerti maksudnya tapi tidak akan berpengaruh terhadap hidupnya. Jadi puasalah dulu, kata Syekh Suhrawardi, 40 hari. Kalau sudah puasa, maka selama 40 hari ini menunjukkan orang ini sudah terbebas dari penjara materi. Kalau dia sudah bebas dari penjara materi, maka jiwanya sudah jernih dan siap untuk memantulkan cahayanya Tuhan atau pengetahuan.
Jadi mungkin kemarin ada yang tanya ketika ada quotes, engkau kaca bukan cahaya, dan kemudian bagaimana Pak cara membersihkan batin yang seperti kaca itu, antara lain kalau tipsnya Syekh Suhrawardi ya dengan puasa. Puasa akan membuat kita lepas dari penjara materi dan kita masuk kelompok namanya Ikhwanut Tajrid. Nah, ini pandangan dari Imam Suhrawardi. Berarti ya kesimpulannya puasa itu menjernihkan jiwa, membuat kita lebih mudah menangkap pengetahuan yang merupakan cahayanya Allah. Ini boleh dipakai sebagai tips oleh para mahasiswa, para pelajar yang menanyakan apa manfaatnya puasa. Kemudian kita jelajah lagi. Ini waktunya tambah mepet. Misalnya saya ambil lagi pandangan Syekhul Akbar, Ibnu Arabi. Apa sih puasa itu? Manfaatnya apa? Hakikatnya apa? Menurut Ibnu Arabi, puasa itu yang pertama-tama rahasianya adalah pencegahan dan peninggian. Ini semacam yin yang tadi. Harusnya orang itu kalau dicegah ya tambah tidak bisa berkembang. Tapi kebalikannya dalam puasa, orang yang dicegah tapi dia semakin tinggi. Dicegah fisiknya tapi semakin tinggi level spiritualnya. Jadi menurut Ibnu Arabi, puasa itu pencegahan dan peninggian. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa itu rahasianya adalah tiada tindakan, tidak melakukan apa-apa. Ini yang saya jelaskan di depan tadi ya, bahwa uniknya puasa itu dia perintah, tapi perintah untuk tidak melakukan. Biasanya perintah itu kan perintah untuk melakukan sesuatu. Tapi ini unik, perintah untuk tidak melakukan. Jadi rahasia kedua puasa menurut Ibnu Arabi adalah tiada tindakan, tidak melakukan apa-apa. Harusnya di era pandemi seperti sekarang ini, puasa kita bisa lebih berkualitas. Karena kita tidak banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah. Bisa meminimalkan tindakan-tindakan yang bisa membatalkan puasa, khususnya secara batin. Karena hakikatnya puasa, kita akan menemukan rahasia puasa dalam tidak melakukan apa-apa. Ya tidak melakukan apa-apa itu maksudnya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks beda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, puasa adalah penafian keserupaan. Nah ini menarik istilahnya penafian keserupaan. Puasa ini akan menegaskan tauhid kita. Akan menegaskan pengagungan kita kepada Allah. Semakin menunjukkan inilah bedanya aku manusia yang lemah dengan Allah yang maha kuasa, maha segalanya. Jadi menafikan keserupaan kita yang makhluk dengan Khalik. Jadi ada unsur kesadaran bahwa aku dan Khalik ini ternyata jauh. Khalik itu tidak butuh apa-apa, sementara aku butuh dia. Nah ini hakikat dari puasa yang ketiga. Menafikan keserupaan. Yang keempat, puasa adalah manifestasi dari sifat as-somadiyah. Ini dan al-haq sebagai tebusannya. Nah ini agak pelan-pelan menjelaskannya. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya salah satu sifatnya Allah, Allahus Somad. Jadi Allah satu-satunya tempat bergantung. Allah yang tidak tergantung apapun. Allah yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak tergantung pada makan, tidak tergantung pada minum. Itu sifat as-somadiyah.
Dia tidak tergantung apapun, tapi semua makhluk bergantung padanya. Sifat as-somadiyah. Dari aspek puasa, as-somadiyah ini melatih manusia sebagaimana Allah yang tidak tergantung. Jadi di situ ada pelajaran tentang as-somadiyah, ketidaktergantungan. Manusia yang semula tergantung sama sekali dengan makan, latihan untuk tidak tergantung dengan makan. Ini dari sisi fisiknya, nanti dari sisi batinnya juga begitu. Tidak tergantung pada dunia, tidak tergantung pada ambisi, tidak tergantung pada jabatan, tidak tergantung pada target-target yang tidak penting dan lain sebagainya. Jadi ini manifestasi dari sifat Allah as-somadiyah. Maka puasa ini terus unik, khusus, istimewa. Sehingga Allah menyatakan wa ana atsibihi, dan akulah yang akan membalasnya. As-saumuli wa ana atsubi. Makanya Allah sebagai tebusannya. Seorang hamba yang bersusah payah untuk melepaskan ketergantungannya, sebagaimana Allah yang tidak tergantung apapun, bahkan dia jadi tempat bergantung. Ini kan perjuangan berat. Padahal sebelumnya sudah ditegaskan bahwa makhluk itu jauh, tidak mungkin setara, tidak mungkin serupa dengan Allah. Tapi orang-orang yang berpuasa ini berjuang mengatasi ketergantungannya dari selain Allah kepada Allah saja. Ini ada takhollaq bi ahlakillah dalam konteks as-somadiyah. Makanya perjuangan ini dibalas langsung oleh Allah, wa ana atsibihi. Makanya al-haq sebagai tebusannya. Nah, ini puasa kalau dalam perspektifnya Ibnu Arabi. Pencegahan dan peninggian, tiadanya tindakan, penafian keserupaan, dan juga manifestasi dari sifat as-somadiyah. Memang beliau ini ya sufi, jadi pandangan-pandangannya coraknya sufi. Sama seperti Suhrawardi tadi, karena beliau juga sufi, filosof, pandangan-pandangannya ya coraknya sufi, filosof. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita ketemu tokoh terakhir kita, yaitu Jalaluddin Rumi. Ini kalau sudah membahas Maulana Rumi, mau tidak mau kita harus bertemu syair-syair beliau. Nah, sesi kita malam hari ini kita akhiri dengan syair-syair dari Maulana Jalaluddin Rumi yang berhubungan dengan puasa. Ini saya membawa beberapa, nanti ada yang panjang, ada yang saya potong-potong. Misalnya ini untuk menggambarkan pandangan beliau tentang puasa dari Masnawi. Saat mulut ini tertutup, mulut lainnya akan terbuka untuk siap menerima jamuan rahasia. Tahanlah bibirmu dari makan dan minum, bergegaslah menyambut hidangan langit. Ini secara sufistik Maulana Rumi ingin menjelaskan bahwa ya kalau mulut duniawi kita ini sangat sibuk, terbuka terus-menerus, tidak kita tutup-tutup. Ini kan semacam mulut yang menghadap ke arah dunia. Maka mulut ukhrawi, mulut yang satunya, yang berhubungan dengan langit, berhubungan dengan Allah, ya pastinya tidak akan kita perhatikan. Pastinya nanti dia terlantar, tidak pernah jadi fokus kita. Saat kita puasa, di balik mulut duniawi ini yang setiap hari terbuka, sekarang ditutup. Saatnya bibir dan mulut ukhrawi terbuka menyambut hidangan dari langit. Jadi menyambut hadirnya Allah, menyambut hadirnya
kebaikan, kebajikan, kebenaran dari langit yang selama ini sering tidak kita perhatikan karena kita terlalu sibuk mencari makanan untuk mulut duniawi kita. Nah, ini salah satu syair beliau. Ada juga syair ini dari Diwani Syams. Beliau bilang begini, meski ragamu akan memucat sebab puasa, namun jiwamu akan melembut bagai sutra. Pintu-pintu langit akan terbuka. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak terperi. Nah, jadi ini membicarakan lagi hikmah-hikmahnya puasa. Meskipun membuat kita tambah kurus, tambah pucet, ragamu memucat sebab puasa, tapi jiwamu tambah lembut seperti sutra. Kemudian spiritualitasmu juga meningkat karena pintu-pintu langit terbuka. Keberhasilan apapun yang ingin engkau capai pastinya membutuhkan kesiapanmu untuk berpuasa. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak terperi. Ini pelajaran juga seperti saya bilang tadi ya, puasa itu mungkin sakit tapi dia menguatkan, membawa pada keberhasilan. Ini juga disampaikan oleh Maulana Rumi. Baik, terakhir kita tutup dengan syair panjang beliau yang menjelaskan tentang puasa. Ini saya tidak mungkin menjelaskan detail isinya ini, tapi didengarkan saja, kita nikmati saja apa kata beliau dalam syairnya yang berhubungan dengan puasa. Kata beliau begini, ada kebahagiaan rahasia bersama perut yang kosong. Kita cuma alat musik kecapi, tak lebih, tak kurang. Ketika kotak suara penuh, maka musik pun hilang. Bakar habis segala yang mengisi kepala dan perut dengan menahan lapar. Maka setiap saat irama baru akan keluar dari api kelaparan yang nyala berkobar. Ketika hijab habis terbakar, keperkasaan baru akan membuatmu melejit berlari, mendaki setiap anak tangga di depanmu yang digelar. Jadilah kosong, lalu merataplah. Seperti indahnya ratapan bambu seruling yang ditiup pembuatnya. Lebih kosong lagi, jadilah bambu yang menjadi pena, lalu tulislah banyak rahasianya. Ketika makan dan minum memenuhimu, iblis duduk di singgasana tempat jiwamu semestinya duduk. Bagai sebuah berhala dari logam yang duduk di tengah Ka'bah. Tetapi ketika engkau berpuasa menahan lapar, sifat-sifat baik mengerumuниmu bagai para sahabat yang ingin membantu. Puasa adalah cincin Sulaiman. Jangan melepasnya demi segelintir kepalsuan hingga engkau hilang kekuasaan. Namun andai pun engkau telah melakukannya hingga seluruh kemampuan dan kekuatanmu hilang, berpuasalah. Mereka akan datang lagi kepadamu bagai pasukan yang muncul begitu saja dari tanah dengan bendera dan panji-panji yang berkibar megah. Sebuah meja akan diturunkan dari langit ke dalam tenda puasamu. Meja makan Isa Al-Masih.
Berharaplah memperolehnya karena meja ini dipenuhi hidangan lain yang jauh lebih baik dari sekedar sop kaldu sayuran. Wah, ini kalimatnya panjang, tapi tidak harus kita pahami detail, kita dengarkan, kita rasakan saja. Insya Allah kita bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Jadi paling tidak dari syair ini kita bisa menangkap rahasia puasa sebagai yang pertama, yang membakar habis hijab yang menghalangi kita dari Allah. Dan nantinya memberikan kekuatan baru pada kita sehingga kita bisa menaiki tangga-tangga spiritual. Yang kedua, puasa membuat kita bisa menyingkirkan segala yang tidak penting, segala yang tidak esensial dalam hidup kita, sehingga suara kebenaran kita, keindahan ekspresi kebaikan kita akan lebih murni, lebih keras terdengar oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, puasa berarti juga menyingkirkan iblis yang duduk dalam diri kita. Iblis itu berarti ambisi, hawa nafsu, hasrat-hasrat keduniaan yang negatif. Ini bisa bersinggasana, bertahta dalam diri kita karena kita sibuk makan dan minum. Dan mereka duduk di atas tumpukan sampah makan dan minum kita. Maka ketika kita berpuasa, menahan lapar, kembali lagi kebaikan-kebaikan dalam diri kita, iblis yang duduk di singgasana tadi akan tersingkirkan. Kemudian di bagian sebelum akhir itu, beliau menjelaskan mungkin ada kalanya puasa kita itu palsu. Puasa kita tidak sejati, sehingga kita kehilangan manfaatnya, kehilangan dayanya. Kalau sudah begitu bagaimana? Tidak masalah, puasalah lagi. Ketika kita puasa lagi, maka hakikat dan manfaat puasa akan hadir kembali. Dan seterusnya. Ini maksudnya secara umum itu dari syairnya Maulana Rumi tadi. Baik, teman-teman. Saya kira sesi kita malam hari ini sudah cukup. Semoga yang kita bahas malam hari ini setidaknya semakin membuat kita mantap untuk berpuasa secara sungguh-sungguh. Semoga puasa kita naik level sebagaimana Imam Ghazali yang punya kategori awam, khawasul khawas. Saya tidak tahu teman-teman ada di level mana, tapi semoga puasa kita semakin berkualitas, semakin berkualitas. Sudah sejak kecil kita berpuasa. Seandainya manfaat puasa itu selalu penuh, selalu seperti ideal yang kita jelaskan hari ini, harusnya kita ini sudah jadi manusia yang luar biasa, yang sangat dekat dengan Allah dan disayang Allah. Tapi masih ada kesempatan Allah memberi kita tahun ini, insya Allah kita bertemu lagi dengan Ramadan, dengan puasa. Mari kita maksimalkan, kita manfaatkan sekuat daya kita, mumpung masih diberi kesempatan. Hari ini kesempatan itu kelihatannya sudah mulai samar-samar. Situasi hari ini serba tidak pasti, adanya wabah, penyakit macam-macam. Yang muda-muda tidak usah gaya, saya masih lama umurnya Pak, dan macam-macam. Sekarang sudah tidak ada jaminan itu lagi. Maka mumpung masih ada kesempatan, semoga puasa besok ini kita bisa memanfaatkannya semaksimal kita bisa untuk meningkatkan kualitas diri kita, khususnya di hadapan Allah.
Mari kita nikmati kebersamaan dengan Allah 1 bulan puasa ke depan sedalam mungkin, seintens mungkin. Ikhwal, segala hikmah yang kita bahas malam hari ini, pasrahkan saja semua kepada Allah. Semoga dengan keseriusan kita berpuasa, segala manfaat luar biasa tadi dianugerahkan oleh Allah pada kita. Baik teman-teman, saya kira itu sesi malam hari ini. Insya Allah mungkin 1-2 bulan ke depan kita masih libur. Jadi tidak ada sesi baru lagi sampai setelah Idul Fitri. Ya sebagaimana tradisi yang selama ini sejak sebelum Corona kita jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falsafah puasa mengajarkan kita bahwa yang ditahan bukan hanya lapar dan dahaga, tetapi juga ego, ambisi, dan dorongan yang sering menguasai diri. Puasa adalah ruang hening, tempat kita belajar, mengenali siapa diri kita sebenarnya. Semoga dari perenungan hari ini, kita tidak hanya menjadi orang yang berpuasa, tetapi menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijak. Insya Allah, besok kita lanjutkan dengan renungan lainnya yang tak kalah dalam maknanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.